Halo semuanya, nama saya Alessandro. Saya lulusan dari Binus University dengan jurusan Sastra Inggris. Lulus pada tahun 2016, artinya saya angkatan 2012. Dan saat ini saya memiliki sebuah akademi bernama Alessandro's English Academy. Nah, dalam akademi ini kita memberikan pelajaran atau kelas-kelas bahasa yang fokusnya lebih kepada IELTS preparation. Namun juga ada kelas pendukung lainnya seperti bahasa Inggris umum, Business English, dan sebagainya. Nah, posisi saya sebagai owner dalam akademi tersebut. Selama perkuliahan kurang lebih 4 tahun, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran yang berharga. Jadi selama kuliah, saya nggak hanya belajar tentang teori, namun juga ada banyak hal-hal praktikal lainnya, skills-skills yang saya dapat aplikasikan dalam dunia pekerjaan saya sekarang. Nah, selama 4 tahun tersebut, saya bertemu dengan banyak dosen-dosen yang luar biasa, yang merupakan ahli di bidang mereka. Selama kuliah, saya bisa berinteraksi dengan mereka, dengan teman-teman juga. Di sana juga saya mendapatkan banyak sekali hal-hal yang saya belum pernah temukan sebelumnya. Dan yang saya sangat syukurin adalah selama perkuliahan saya melihat bahwa dosen semuanya itu sangat suportif. Sangat mendukung saya, mendorong saya supaya bisa lebih berkembang, memberikan saya banyak kesempatan untuk bisa mencapai versi saya yang lebih baik. Contohnya misalnya semester 2 saya ingat bahwa saya pernah pergi ke Yogyakarta mengikuti lomba debat di sana dengan teman-teman saya lainnya. Ada berempat, dan kita didukung, ada juga dosen yang mendukung untuk hal tersebut seperti memberikan mentoring, persiapan, dan sebagainya. Dan juga di semester 4, saya juga mengikuti, semester 4 atau semester 5 saya juga mengikuti kompetisi storytelling, dan itu juga diberikan kesempatan oleh dosen-dosen saya di sastra Inggris. Semester 7 juga saya juga ada kesempatan menjadi pembawa acara di sebuah event yang dihadiri oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia. Dan saya sangat bersyukur karena saya diberikan banyak kesempatan untuk bisa mengembangkan kemampuan saya. Jadi saya diberikan kesempatan, jadi bukan hanya mendorong saya agar bisa bagus secara kuliah, tapi juga memberikan saya kesempatan untuk bisa berkembang di luar dari konteks kuliah, yang sifatnya mungkin lebih non-akademik, yang bukan akademis. Nah, itu mungkin yang saya sangat hargai dari para dosen-dosen di kampus Binus University, terutama di sastra Inggris. Dan di luar perkuliahan juga saya mengikuti banyak kegiatan-kegiatan lainnya untuk mengembangkan soft skills yang saya anggap tentunya bisa mempersiapkan saya untuk dunia kerja. Misalnya di semester 2 saya terlibat di sebuah klub yang bernama BNEC, di mana saya menjadi tutor di sana, mengajar para menti-menti dan sebagainya. Nah, itu jadi membantu saya bisa mengembangkan kemampuan mengajar saya. Nah, lalu di semester 7 saya juga ada kesempatan menjadi asisten dosen. Mengajar juga, saya bisa bekerja sama dengan dosen-dosen, saya juga bisa berinteraksi, bertukar pikiran, berbagi ilmu dengan para dosen-dosen yang tentunya sudah lebih senior, lebih dahulu diberikan saya di dalam dunia pendidikan atau mengajar. Nah, hal-hal tersebutlah yang saya dapatkan dari mereka. Saya mendapatkan banyak hal-hal yang sangat bermanfaat untuk saya di dunia pekerjaan sekarang. Karena mengingat saya sebagai pengajar sekarang, maka tentunya mungkin saja saya mungkin kemampuannya tidak sebaik sekarang kalau tidak ada kesempatan yang dulu tersebut. Mengajar sebagai tutor, dan juga bekerja sebagai asisten dosen ketika saya magang. Tanpa dua hal ini, mungkin kemampuan saya sekarang tidak sebaik sekarang. Karena dua kesempatan tersebut menjadi sebuah bekal bagi saya di dunia pekerjaan sekarang yang saya jalankan. Dan di semester 4 sampai 5 atau 6 juga saya terlibat di sebuah tim bernama Binus TV, di mana saya menjadi sebuah host sebuah acara bernama Face to Face. Nah, disitulah saya berlatih menghadapi yang namanya rasa gugup, rasa grogi, dan sebagainya. Di sana kan ada audiens, saya berlatih bagaimana lebih nyaman di depan kamera,
Saya berlatih bagaimana berkomunikasi dengan baik, mengatur tempo saya, nada berbicara, bagaimana berhadapan dengan orang-orang lainnya. Dan masih banyak hal-hal lainnya seperti juga ada yang benar-benar di luar dari konteks sastra Inggris, yaitu ada yang namanya talent show. Semester 2, saya bermain sebagai pesulap, magician, atau mentalist di sana. Nah, itu juga saya bermain di auditorium, lantai 4, dihadiri teman-teman BINUS. Nah, di situ juga saya berhadapan dengan banyak audiens, melatih bagaimana cara saya menghadapi para penonton, dan banyak kesempatan lainnya seperti juga acara BNEC, bermain sebagai pesulap, hosting acara dengan Duta BINUS Inggris itu Indo, dan intinya adalah ada banyak kesempatan yang membantu saya membekali diri saya sebagai pengajar, berhadapan dengan banyak orang, dan juga membantu saya melatih diri saya dalam hal stage management, mengatur panggung, menghadapi audience, dan sebagainya. Alessandro's English Academy, AEA, didirikan di tahun 2020. Ketika COVID menyerang negara kita, saya terpikir sebuah ide untuk membuat sebuah akademi berbasis online untuk bisa menjangkau murid-murid meskipun adanya COVID. Meskipun tetap harus menjalankan social distancing, saya berharap dengan adanya akademi tersebut, pembelajaran tetap bisa berlangsung sebagaimana seharusnya. Nah, selama itu terjadi, berlangsung proses akademi, pembangunannya kita proses, kita jalankan, ada banyak tantangan tentunya. Karena kan saya yang bukan siapa-siapa awalnya, tidak memiliki akademi, harus terjun ke sana. Tentunya ada banyak hal-hal yang harus saya lewati. Misalnya, mencari tim, mengumpulkan tim saya siapa saja, menentukan logo, dari segi legal juga seperti pembuatan PT, pembuatan CV, kita harus ke kantor, melengkapi dokumen dan sebagainya. Nah, tentunya tidak mudah, namun dengan tekad dan juga bantuan orang-orang sekitar, satu persatu bisa dilewati dengan baik. Dan saat ini sudah berjalan sekitar 4 tahun, saya punya akademi, dan syukurnya cukup baik perkembangannya, kita bisa menjangkau banyak murid. Yang awalnya mungkin cuma 5 orang, 10 orang, bergerak 15 sampai ke ratusan, dan tiap bulannya kita mendapatkan ratusan murid. Dan itu yang saya senangi dalam proses ini, bahwa ternyata memang ada hal-hal susah yang kita harus lewati di awal untuk mendapatkan hal positif berikutnya. Nah, terkait mengenai pengorbanan selama proses perjalanan AEA, tentunya adalah waktu yang paling harus dikorbankan. Karena kan ketika saya kan awalnya bekerja sebagai karyawan, dulunya pernah juga, yang jadwalnya lebih fixed. Mungkin 9 to 5, 40 jam per minggu, jelas. Namun sebagai owner, sebagai pemilik, sebagai seseorang yang ingin membangun sebuah akademi, tentunya nggak mengenal jumlah jam. Jadi kita bisa bekerja kapanpun dan harus dijalankan. Karena tanpa kita yang bergerak, nggak lagi menolongnya. Jadi mau nggak mau saya harus berkorban banyak waktu, bekerjanya jauh lebih capek, lebih melelahkan sekali. Namun saya tahu bahwa dengan pengorbanan tersebut akan ada hal yang bisa diraih ke depannya. Nah, itu yang saya korbankan ya, dari segi waktu dan juga tenaga. Lalu untuk visi dan misi akademi ke depannya adalah saya berharap bahwa di tempat bisa memberikan sebuah dampak positif. Karena pada dasarnya akademi adalah tempat pembelajaran, tempat mengajar. Untuk saya dan juga guru-guru lainnya berbagi ilmu kepada murid-murid lainnya. Dan karena kita fokusnya ke IELTS, membantu orang-orang ujian, pembekalan skill dan sebagainya, kita berharap dengan berkembangnya akademi ini, kita bisa mencapai murid-murid yang lebih banyak. Dan dengan semakin besarnya akademi ini, saya bisa memperkerjakan guru-guru yang lebih banyak. Artinya bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi orang yang lebih banyak, dan bukan hanya bagi guru manfaatnya. Tapi semakin banyak guru, artinya semakin banyak murid yang bisa kita jangkau, semakin besar pula dampak yang bisa kita berikan bagi masyarakat. Berbicara mengenai inspirasi mendirikan akademi, ada 2 hal yang mendasari hal tersebut. Yang pertama adalah karena niat saya, keinginan saya untuk menjangkau murid-murid yang lebih banyak. Saya sadar bahwa saya satu orang, sendirian tidak mampu menjangkau banyak orang. Nah, untuk mencapai visi tersebut,
menjangkau banyak murid, maka mau tidak mau, saya harus punya sebuah akademi, mempekerjakan banyak guru, supaya bisa membantu saya mengajar banyak murid lainnya. Jadi niatnya adalah karena ingin menjangkau banyak murid, supaya bisa memberikan dampak positif ke orang-orang yang lebih banyak, yang lebih luas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena saya adalah orang yang sebenarnya dulunya suka di panggung, di stage. Makanya tadi saya mengatakan saya pernah bermain sebagai pesulap, magician, atau mentalist, atau juga pernah di Binus TV. Karena hal-hal tersebut adalah sebuah cara saya mengeksplor atau mengekspresikan saya punya passion, ketertarikan di dunia panggung, stage. Nah, dengan murid 1 atau 2 atau 3 orang, saya nggak mendapatkan excitement tersebut seperti di panggung. Jadi mau nggak mau saya bikin akademi, saya bikin kelas yang jumlah muridnya per sesinya bisa ratusan murid. 100 orang, 150, 160, bahkan 200 dan sebagainya. Dan hal tersebutlah yang membuat saya seolah-olah berada kembali di panggung tersebut. Sebagai pesulap mungkin, sebagai host atau apapun. Jadi saya sebagai guru, namun saya mendapatkan feel atau excitement seperti seorang performer. Itulah kenapa saya tetap ingin adanya kelas tersebut, kelas besar dengan banyak murid, untuk memberikan saya rasa semangat tersebut. Dalam pemilihan tim untuk akademi saya memiliki kurang lebih 2 kriteria utama. Yang pertama dari segi kompetensi. Misalnya, saya ingin mencari seorang editor untuk tim sosial media saya. Kemampuan dia untuk mengedit, membuat foto terlihat lebih bagus, menarik untuk audiens di sosial media. Atau pengajar, berarti harus memiliki kemampuan yang baik dalam dunia mengajar. Kemampuan bahasa Inggrisnya, kemampuan komunikasi, dan sebagainya. Jadi kompetensi. Jadi skill-based dahulu, itu yang pertama. Tapi skill aja nggak cukup. Ada yang kedua yang tidak kalah penting, yaitu karakternya. Ini yang nggak bisa dilepaskan. Skill sama karakter tidak membuat seseorang tersebut menjadi pemain yang baik di tim saya biasanya. Jadi harus ada karakternya kayak jujur, punya integritas, bekerja dalam tim. Jadi ini semua harus kita lihat juga. Jadi harus satu paket, kompetensi dan juga karakter. Dan saya tidak terlalu ngelihat dari segi ijazah atau kualifikasi. Karena yang penting adalah skills. Jadi mau dia S1, S2, S3, atau lulusan SMA, yang penting mampu, punya kemampuannya, nggak masalah. Jadi lebih kepada skill, bukan kualifikasi. Nah, di dalam akademi ini, semuanya dilakukan mostly secara online, secara daring. Bukan hanya antar saya dengan murid-murid, tapi antar saya dengan para members di tim saya, para anggota atau tim-tim saya lah. Nah, tentunya ada tantangan ketika semua dilakukan secara online. Well, nggak semua, tapi mostly online. Nah, ada 2 hal yang dilakukan oleh saya untuk menangani hal-hal yang mungkin menjadi kendala. Yang pertama adalah komunikasi secara reguler. Jadi kita berusaha tetap ada komunikasi, seperti meeting yang dilakukan secara mungkin tiap bulan, tiap beberapa waktu, untuk tetap mempertahankan hubungan tersebut. Untuk tetap melihat apa yang terjadi, saling ngasih update, saling ngasih kabar, dan sebagainya. Jadi dengan komunikasi yang dilakukan secara teratur, harapannya bisa menjaga hubungan tetap baik, seperti layaknya di offline. Yang kedua adalah dengan memberikan rasa kepercayaan juga, dan juga memberikan sebuah kepercayaan bahwa kita bukan terpisah oleh waktu atau jarak, meskipun secara fisik berjauhan, tapi satu tim yang sama. Jadi meskipun fisiknya berpisah, secara emosional, secara hati tergabung jadi satu. Nah, itu yang harus kita build secara berangsur, kita bangun berangsur lewat komunikasi, lewat kita punya kerja tim. Jadi harusnya bukan sekedar jarak yang menjadi penentu, tapi juga bagaimana kita menjaga komunikasi dengan para tim dan juga para bagaimana kita menjaga komunikasi dengan para tim kita. Bagaimana kita bisa menjaga komunikasi yang baik dengan tim kita. Yang pertama adalah dari segi perubahan jumlah murid. Nah, dulunya saya sebelum ada akademi ini, saya mengajar seperti door to door, one on one, atau mungkin mentoknya 2 orang.
orang per grup. 1 lawan 3, 1 dengan 3 murid. Nah, dengan adanya akademi, saya bikin kelas yang online. Artinya saya bisa menjangkau murid dari berbagai tempat. Kalau offline, saya ketemu 3 orang. 3 murid yang tinggalnya harus berdekatan. Menggabungkan mereka. Tapi dengan online, dari Sabang sampai Merauke, bisa bergabung. Bahkan ada yang orang Indonesia tinggal di luar negeri pun ikut bergabung. Nah, dengan demikian, jumlah murid yang bisa dijangkau jauh lebih besar. Dari 3 orang, saya pernah sampai kalau nggak salah 180 orang per kelas. Di satu kelas yang sama, di satu sesi yang sama. Nah, bagi saya itu adalah pencapaian yang membuat saya senang. Karena saya bisa mendapatkan hal tersebut, bisa mendapatkan semangat. Karena saya suka ketika saya berbicara langsung di banyak orang. Excitement bagi saya sebagai pecinta panggung, performer. Nah, itu adalah pencapaian pertama yang saya senangi dalam perjalanan AEA. Yang kedua, di luar dari hal tersebut adalah dampak yang diberikan kepada murid-murid. Misalnya, ada murid yang pengen kuliah ke luar negeri, ke Belanda. Gagal ujian 3, 4, 5 kali bahkan. Sudah hampir patah semangat. Sudah hampir menguburkan niatnya kuliah ke luar negeri. Karena nggak pernah lolos bahasa Inggrisnya, ujiannya. Gagal terus-terusan. Mencoba gagal lagi. Akhirnya ingin ujian kembali, dia ketemu dengan akademi saya. Kita bantu, kita mentor, kita latih, dan akhirnya lulus. Dan dia senangnya, sangat senang, memberikan saya banyak hadiah dan sebagainya. Itu adalah satu contoh dari banyak murid-murid lainnya yang sempat patah semangat, sempat menyerah dalam mimpi mereka. Tapi dengan akademi tersebut, api harapan mereka nyala kembali. Nah, bagi saya bukan cuma dari segi materi yang kita terima dari akademi, tapi juga bagaimana dampak yang kita berikan kepada orang-orang. Bagaimana ada kesan positif yang tertinggal di pikiran mereka semua. Bagi saya itu yang jauh lebih berharga dari semuanya. Di sela-sela waktu saya berusaha menyempatkan diri untuk melakukan hal-hal yang merupakan hobi saya. Salah satunya adalah olahraga. Olahraga saya bagi jadi 2. Ada yang latihan beban, ada yang kardio. Nah, kalau kardio saya biasanya lebih sering berenang. Berenang karena kan saya sebagai pengajar duduk depan laptop mengajar, kadang nggak banyak gerak itu nggak bagus untuk kita punya postur. Jadi saya mau nggak mau harus banyak berenang, banyak aktivitas fisik untuk menjaga postur dan juga fleksibilitas tubuh saya. Itu untuk kardionya berenang. Selain berenang, saya juga menyempatkan waktu untuk latihan beban, membangun massa otot dan sebagainya. Bukan expert, tapi masih mencoba berlatih terus biar tetap menjaga tubuh agar tetap fit. Karena saya percaya dengan olahraga tersebut bukan hanya untuk kesehatan dampaknya, tapi juga pekerjaan saya. Jadi ini lebih kepada produktivitas. Karena dengan tubuh yang sehat, saya punya energi yang lebih besar, lebih tinggi, gak gampang capek, gak gampang sakit, yang ending-endingnya itu membuat saya lebih produktif. Jadi ada 2, sambil minum air. Olahraga, sehat, dan juga produktif. Di luar itu saya juga suka bermain seperti biliar. Saya sempatkan mungkin sekali sebulan, sekali 2 bulan, dan sebagainya. Bukan hal yang utama sekarang, tapi saya masih suka menonton atau bermain biliar setelah saya mencapai 2 hobi sebelumnya, yaitu latihan beban dan juga kardio. Dan tentunya yang mungkin teman-teman pikirkan adalah bagaimana saya masih bisa membagi waktu. Saat ini bekerja sebagai pemilik akademi yang mungkin Anda merasa diserbu dengan sejumlah atau ribuan tugas-tugas yang mungkin sudah berat membagi waktunya, kok masih bisa sempat-sempatnya olahraga atau juga hobi-hobian. Bagi saya mungkin lebih kepada prioritas. Jadi saya berusaha bagaimana menentukan prioritas. Karena bagi saya olahraga, meskipun sifatnya mungkin masuk ke kategori hobi, bagi saya itu adalah komponen utama. Karena tanpa olahraga tersebut, tanpa tubuh yang sehat, ini semua bakalan off pekerjaannya. Jadi mau nggak mau, saya harus mengutamakan si olahraga tersebut dahulu. Sehat dulu, aktif secara fisik, baru saya bisa produktif untuk pekerjaan. Jadi bagi saya adalah mengaturnya dengan cara menentukan prioritas dan juga mengurangi waktu di sosial media. Karena saya mengamati bahwa saya akan jauh lebih mudah membagi waktu ketika saya mengurangi waktu yang terbuang di sosial media. Karena mungkin kita merasa kita susah membagi waktu, tapi mungkin punya waktu, tapi waktunya nggak tahu kebuang kemana.
Jadi saya berusaha membuangnya ke hal-hal yang lebih positif, mengurangi sosial media, mengurangi yang nggak penting, meluangkannya ke yang penting-penting. Ketika waktu semuanya diarahkan ke hal yang penting, saya rasa nggak perlu membagi waktu juga masih bisa, masih lebih dari cukup seharusnya. Ada dua hal yang ingin saya capai ke depannya. Kita berbicara dari yang personal dulu, lalu nanti kita akan bahas tentang akademi. Nah, dalam hal personal, mungkin yang saya ingin capai ke depannya adalah terus bisa membahagiakan orang tua atau keluarga saya. Karena kan saat ini saya punya dua keluarga. Keluarga baru saya dan keluarga lama saya. Dan saya berusaha membantu mereka dalam berbagai aspek secara finansial, emosional, dan juga sebagainya. Nah, saya berusaha bisa terus menjaga atau mempertahankan bantuan atau dukungan yang saya telah berikan ke mereka, atau mungkin saya menambah porsinya ke mereka. Jadi semakin lebih banyak bantuan yang saya bisa berikan, bagaimana membuat saya menjadi sebuah pribadi yang berguna, bermanfaat, membanggakan bagi keluarga-keluarga saya. Itu yang ingin saya capai terus ke depannya. Jadi saya ingin meningkatkan levelnya, level bantuan, level kebanggaan mereka terhadap saya dan sebagainya. Yang kedua dari segi akademi adalah tentunya adalah bagaimana membuat ini menjadi berada di skala yang lebih besar. Yang mungkin sekarang mungkin ratusan murid, maybe one day kita berusaha mencapainya ke ribuan atau mungkin jutaan. Dengan memperbanyak tenaga pekerja di tempat saya, artinya menjaga banyak murid, artinya semakin banyak yang mengenalnya, dan bukan sekedar popularitas dikejar, tapi dampak positifnya harus bisa lebih besar juga daripada itu. Itu kedepannya ingin saya capai dalam hal personal dan juga akademi. Nah, saya punya pesan-pesan buat teman-teman semuanya. Kita mulai dari yang masih kuliah dahulu. Teman-teman sastra Inggris yang masih berkuliah di sana, mungkin pesan saya adalah bagaimana Anda bisa memaksimalkan waktu sebaik mungkin mengikuti kuliah. Jadi kalau bisa hadirlah semua kuliah-kuliahnya. Jadi nggak terlalu banyak bolos-bolos, nggak banyak bolong-bolong, karena semua pertemuan yang kita hadiri, dikit atau besarnya ada dampak buat kita. Menambah ilmu, menambah skill dan sebagainya. Jadi setiap pertemuan yang kita hadiri itu berkontribusi bagi kesiapan kita untuk kedepannya. Jadi hadirlah semuanya, dan kalau ada kesempatan yang ditawarkan oleh dosen-dosen, boleh dipertimbangkan untuk diambil. Karena saya ketika saya di posisi tersebut, saya ketika masih kuliah, saya banyak tawaran masuk. Diberikan tawaran untuk ikut kompetisi, ikut kegiatan sebagainya, dan hampir semuanya saya ambil. Karena saya tahu bahwa itu adalah hal yang berguna buat saya. Hal-hal yang ngebantu saya lebih siap menjadi saya yang kedepannya, teman-teman. Nah, dan saya sangat bersyukur saat itu bahwa saya punya dosen-dosen yang luar biasa suportifnya, ngebantu saya berkembang, dan saya berterima kasih untuk hal tersebut kepada para dosen-dosen. Dan semoga teman-teman juga bisa belajar dari hal tersebut untuk juga bisa mengambil segala kesempatan yang ada. Karena nggak selamanya datang kembali buat teman-teman. Jadi ambillah kalau ada. Lalu buat yang teman-teman baru lulus, yang fresh graduates, saran saya adalah bagaimana kita bisa mencoba mengikuti kita punya passion, kita punya ketertarikan, dan juga terus mencari ruang untuk berkembang. Jadi ada hal-hal yang kita bisa upgrade, kita bisa improve, kita lakukan secara berkala. Mungkin dikit 1% per hari nggak apa-apa, tapi kalau dilakukan terus-terusan secara konstan, 1% kali 100% dalam 3 bulan. Jadi kecil nampaknya, kalau dilakukan secara teratur, berakumulasi jadi besar dampaknya, teman-teman. Oke ya. Dan berikutnya saya juga mau membagikan pesan buat teman-teman yang sudah lulus, yang mungkin sekarang sedang menjadi fresh graduate. Nah, di sini saya mungkin berbagi sedikit advice buat teman-teman, bukan bermaksud menggurui, bukan mengatakan saya lebih baik daripada Anda, no, tapi mungkin berbagi pengalaman. Oke ya, saya bukan yang terbaik, tapi berbagi ilmu buat teman-teman semuanya adalah mungkin bagaimana kita mencari kesempatan untuk meng-apply, menggunakan kita punya ilmu yang diterima di kuliah ke dalam dunia pekerjaan. Karena selama 4 tahun kuliah, kita mendapatkan teori, ilmunya. Sekarang tinggal mencari bagaimana kita menuangkan yang kita telah pelajari, mengaplikasikannya terus agar menjadi yang terbaik di bidang kita, teman-teman. Demikian, thank you. Saya bangga menjadi alumni BINUS University, khususnya jurusan sastra Inggris. Dan bagi teman-teman yang mau kuliah bahasa Inggris, sastra Inggris, sangat direkomendasikan untuk bergabung di BINUS University Sastra Inggris, karena selama perkuliahan, teman-teman akan mendapatkan bukan sekedar ilmu,
bukan sekedar teori, tapi juga praktik, skills dan pembekalan lainnya yang membantu Anda lebih siap untuk bekerja setelah lulus. Ada banyak pembekalan lewat aktivitas, organisasi, dan sebagainya yang membantu Anda mendapatkan pengalaman berharga. Misalnya saya sebagai pengajar saat ini, dulunya saya ada banyak magang, kegiatan magang, organisasi, aktivitas-aktivitas, bergabung ke kompetisi yang sedikit banyaknya membentuk saya menjadi pribadi saya hari ini. Jadi di BINUS University, saya sangat mengapresiasi dosen-dosen yang begitu suportif bagi saya, dan saya yakin kalau teman-teman bergabung di BINUS University, Anda pun bisa mendapatkan hal yang sama. So, silakan bergabung ke BINUS University, Anda tidak akan menyesal. Harapan saya bagi BINUS University adalah agar selalu dapat mempertahankan kualitas yang baik dari tenaga pengajar, sehingga kredibilitas dan juga reputasi selalu terjaga positif.